Ya teman-teman semua, baik lagi di KPI News masih membahas kasus Subang. Di sini kita akan bahas tentang pra peradilan yang akan dilaksanakan hari Senin nanti ya teman-teman, tanggal 4 Desember 2023, yaitu yang didaftarkan adalah Bu Mimin, Arigi, dan Abi ya teman-teman. Tentang pra peradilan ini, pra peradilan adalah sebuah sistem ya teman-teman, untuk sebuah sistem mekanisme hukum untuk menggugat penyidik atau menyerang penyidik lah gitu ya, yang bertujuan untuk mencari tahu ya teman-teman, untuk membuktikan nih bahwa penetapan tersangka tersebut sah atau tidak sah. Tentunya di sini Pak Roman untuk mengajukan tersebut ingin membuktikan ya, ingin membuktikan bahwasanya tiga tersangka ini tidak sah untuk ditetapkan sebagai tersangka gitu kan. Tentunya acuannya apa ya, acuan kalau misalkan penyidik itu kan secara aturan hukum dibutuhkan dua alat bukti ya untuk menetapkan sebagai tersangka. Tentunya penyidik memang tidak boleh teman-teman kalau misalkan menetapkan tersangka itu jika hanya punya satu alat bukti. Contohnya ya cuma atas asas keterangan Danu doang gitu, misalkan alat buktinya kan ya. Tapi ya nggak mungkin ya teman-teman, misalkan penyidik itu hanya memiliki satu alat bukti, itu kayaknya nggak masuk akal banget gitu ya kalau menurut gue pribadi. Dan di sini gue semakin yakin ya teman-teman, bahwasanya tidak ditahannya tiga tersangka adalah bagian dari strategi dari kepolisian. Kenapa begitu Bang? Karena di sini nampak jelas ya teman-teman dari pernyataan Kombes Pol Ibrahim Tompo yang menyatakan bahwa pra peradilan ini sangat bagus untuk menyempurnakan penyidikan. Ya, kalau pra peradilan ini kan memang mekanisme yang diakomodasi dalam undang-undangnya. Nah, sehingga itu ini memang menjadi akomodasi bagi para tersangka untuk melakukan kontrol terhadap proses penyidikan. Ini juga tidak ada masalah dengan kita, karena memang mekanisme hukum, mekanisme aturan harus tetap kita akomodasi. Sehingga apabila memang ada pra peradilan berupa kontrol terhadap penyidikan, ini kita lihat manfaat positifnya. Otomatis dengan demikian akan lebih menyempurnakan proses penyidikan yang akan kita laksanakan. Ya bisa dibilang ini jebakan, bisa dibilang juga ini strategi ya teman-teman, agar di sini dari pra peradilan ini memang mungkin diharapkan oleh pihak penyidik agar bisa menyempurnakan penyidikan gitu teman-teman. Ya kalau misalkan bisa dibilang cerdik ya, benar-benar cerdik dari pihak kepolisian, memang harus pinter ya teman-teman. Adapun nih, jika Pak Yosep didaftarkan nih misalkan untuk pra peradilan dan mereka semua kalah gitu kan ya, mereka semua kalah di pra peradilan, maka yang terjadi apa? Maka akan semakin sulit bagi kubu Pak Yosep untuk memenangkan di persidangan nih teman-teman. Ya kan, nanti bakal sulit dia untuk memenangkan persidangan nantinya jika di pra peradilan aja dia udah kalah kayak gitu teman-teman. Ya tentunya pihak kepolisian ya punya strategi, dan kemarin Pak Yosep pun juga punya strategi ya teman-teman. Dengan apa? Dengan mengikuti rekonstruksi gitu ya. Yang rekonstruksi kemarin diikuti padahal dia secara undang-undang tidak harus mengikuti, tapi di sini dia punya tujuan ya. Dia punya tujuan yaitu mengikuti rekonstruksi itu kemarin itu juga adalah bagian dari strategi Pak Yosep, yakni untuk mematahkan keterangan Danu di persidangan nanti gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan berdasarkan alat bukti, tentunya ya di sini Pak Roman sudah sangat jelas ya teman-teman, tidak bisa membela Pak Yosep untuk di pra peradilan, karena di sini sangat berat ya untuk Pak Yosep sini, alat-alat buktinya sudah lengkap. Dan artinya apa? Pak Roman menyetujui bahwasanya sudah sangat sah Pak Yosep dinyatakan sebagai tersangka, dan tinggal nanti perjuangannya Pak Yosep itu nanti di persidangan ya teman-teman. Secara di atas kertas memang di sini sangat jelas ya, untuk kubu Pak Yosep sangat diberatkan ya teman-teman, karena kita sudah sangat yakin bahwasanya pihak kepolisian memiliki bukti yang kuat ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang bilang wah itu memang kelemahan gitu kan ya, misalkan dari pihak kepolisian karena tidak memiliki bukti yang kuat tapi sudah langsung menetapkan sebagai tersangka gitu ya, itu gua rasa sih nggak bakal sebodoh itu ya pihak kepolisian. Tapi bisa aja kalau ada teman-teman mungkin yang berkomentar seperti itu, dan kalau memang kepolisian melakukan hal seperti itu berarti ya itu berarti
kredibilitasnya sangat dipertanyakan ya. Apakah yang menangani ini adalah pihak kepolisian di tingkat rendah seperti halnya di Polres kemarin dinyatakan seperti itu kan ya, bahwasanya dinyatakan secara terang-terangan oleh pihak kepolisian bahwasanya pada saat ditanganinya kasus Subang ini dinyatakan bahwasanya pada saat itu ditangani oleh pihak kepolisian yang ada di tingkat bawah, dinyatakan seperti itu teman-teman. Alibi ya, nggak tahu ya, mungkin itu dari pernyataan pihak kepolisian yang memang menyatakan itu dari tingkatan bawah, artinya mungkin kredibilitasnya ya tidak setinggi Polda Jabar sekarang ini untuk melakukan tindakan hukum ya teman-teman. Jadi di sini tentunya Polda Jabar sudah memiliki beberapa alat bukti selain keterangan dari Danu, tentunya memiliki alat bukti lain, mungkin ada CCTV atau dari saksi kan kayak gitu. Jadi alat bukti kan ada beberapa macam ya, ada 5 alat bukti. Jadi otomatis tidak mungkin hanya dari pernyataan Danu. Kalau menurut gue kayak gitu, silakan teman-teman berkomentar menurut teman-teman sendiri. Ya, kalau pra peradilan ini kan memang mekanisme yang diakomodasi dalam undang-undangnya. Nah, sehingga itu ini memang menjadi akomodasi bagi para tersangka untuk melakukan kontrol terhadap proses penyidikan. Ini juga tidak ada masalah dengan kita karena memang mekanisme hukum, mekanisme aturan harus tetap kita akomodasi. Sehingga apabila memang ada pra peradilan berupa kontrol terhadap penyidikan, ini kita lihat manfaat positifnya. Otomatis dengan demikian akan lebih menyempurnakan proses penyidikan yang akan kita laksanakan. Ya, kalau pra peradilan ini kan memang mekanisme yang diakomodasi dalam undang-undangnya. Nah, sehingga itu ini memang menjadi akomodasi bagi para tersangka untuk melakukan kontrol terhadap proses penyidikan. Ini juga tidak ada masalah dengan kita karena memang mekanisme hukum, mekanisme aturan harus tetap kita akomodasi. Sehingga apabila memang ada pra peradilan berupa kontrol terhadap penyidikan, ini kita lihat manfaat positifnya. Otomatis dengan demikian akan lebih menyempurnakan proses penyidikan yang akan kita laksanakan.